Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Usmatun Hasanah sebagai Ketua Tim Pengusul dari Universitas Muhammadiyah Lamongan. Kami akan menyampaikan presentasi proposal matching fund dengan judul Sistem Peningkatan Efisiensi Distribusi Air Bersih BPBD Kabupaten Lamongan pada daerah rawan kekeringan berdasarkan peta kekeringan secara real time. Program ini akan dibantu oleh tim yang terdiri dari dosen multidisiplin ilmu. Adapun yang mendasari program ini adalah identifikasi dari akar masalah yang selanjutnya akan dipaparkan oleh mitra kami, yaitu Bapak Gunawan, SEM. Di Lamongan itu ada 8 ancaman, termasuk 1 banjir, kekeringan, puting beliung, kemudian longsor, gempa bumi, abrasi, bencana yaitu non alam, yaitu wabah penyakit itu. Jadi kalau memang kita membutuhkan di sektor EWS kekeringan, kalau EWS yang di banjir itu sudah kita punya dari bantuan provinsi, ada di Kiringan, kemudian EWS banjir Bengan Solo ada di Bulutigau sama Parangan. Di sini di dalam kebutuhan BPD untuk ini yang saat mendesak ini adalah masalah kekeringan. Seringkali kita itu dalam kekeringan ini kita sebetulnya bisa dari BMKG. Namun dari BMKG itu secara universal, secara keseluruhan. Nah, ingin kita di BPD Kabupaten Lamongan ketika kita itu mau masuk fase kekeringan itu ada tahapan-tahapan dan cakupan wilayah mana saja nanti yang sudah memasuki kekeringan. Namun demikian, karena BPBD ini juga kemarin sudah melangkah, tapi BPBD melangkah dalam hal ini secara faktual. Nah, kalau memang nanti di kebutuhan secara aplikasi, ini sangat membantu kami untuk dalam melayani masyarakat dari dampak bencana kekeringan. Berarti selama ini laporannya masih bersifat manual ya, Bapak? Ya, masih manual. Seperti permasalahan yang telah dipaparkan oleh Bapak Gunawan bahwa Kabupaten Lamongan dengan luas wilayah kurang lebih 1.812,8 km persegi mengalami rawan bencana kekeringan juga, kebanjiran dan berbagainya. Potensi kekeringan atau kekurangan air bersih berdasarkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan dalam kurun waktu 2016 sampai 2020 yaitu terdapat 67 desa atau kelurahan mengalami bencana kekeringan kategori kering kritis dan 105 desa atau kelurahan mengalami bencana kekeringan kategori kering langka berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan tahun 2022. Permasalahannya, penyaluran air bersih masih berdasarkan permintaan manual oleh warga atau masyarakat yang melapor kepada tim TRC, sehingga diperlukan adanya inovasi sistem distribusi air bersih berdasarkan justifikasi data lapangan terkini, karena air bersih adalah hajat hidup dari seluruh masyarakat yang harus diprioritaskan. Dari segi iptek, inovasi sistem yang diusulkan meningkatkan level teknologi sistem distribusi air dari sistem permohonan manual dari tim reaksi cepat atau TRC menjadi sistem otomatis berdasarkan monitor kondisi lapangan menggunakan data early warning system yang dimiliki oleh BPBD yang terintegrasi dengan sistem kecerdasan buatan. Reka Cipta yang kami usulkan dalam program matching fund kali ini yaitu kita namai dengan SIDARTA, yaitu kepanjangan Sistem Integrasi Distribusi Kebutuhan Air Bersih secara merata. Secara garis besar, timeline dan metode yang akan dilaksanakan yaitu pada bulan pertama, kami mengadakan studi literatur menjajakan dengan mitra dan penulisan proposal. Di bulan selanjutnya yaitu pengolahan data survei faktual lapangan yang dimiliki oleh BPBD, yaitu berupa data kekeringan dan data jumlah penduduk serta luas wilayah dalam bentuk data digital dan diolah dengan kecerdasan buatan untuk menghasilkan sebaran daerah rawan kekeringan di Kabupaten Lamongan. Kemudian untuk bulan selanjutnya yaitu integrasi EWS yang dimiliki oleh tim BPBD ke sistem informasi geografis dengan kecerdasan buatan sehingga mampu mengirimkan notifikasi status kekeringan ke TRC dan petugas BPBD berdasarkan keluaran dari sistem kecerdasan tersebut. Di bulan ke September sampai Oktober yaitu pengujian oleh sistem dan sosialisasi kepada masyarakat. Bulan November yaitu penyusunan SOP distribusi air bersih bersama dengan BPBD dan melengkapi data kebutuhan air, estimasi waktu pengiriman air, dan geolocation oleh sistem secara otomatis. Dan terakhir yaitu pelaporan dan penyusunan luaran, baik luaran wajib maupun luaran tambahan. Inovasi yang diusulkan ini telah didukung dengan rekam jejak penelitian dan pengabdian masyarakat yang telah berkolaborasi sebelumnya dengan mitra, dalam hal ini BPBD Kabupaten Lamongan. Bentuk tindak lanjut dari inovasi yang diusulkan adalah
dapat dijadikannya sebagai acuan untuk menyusun standar operasional khusus mengenai penyaluran air bersih dalam rangka penanggulangan bencana kekeringan, sehingga diharapkan mampu menjawab permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan pemangku kepentingan dalam hal ini yaitu BPBD Kabupaten Lamongan terkait efisiensi dan ketidaktepat sasaran distribusi air bersih. Secara terperinci, luaran yang dihasilkan dari inovasi Reka Cipta berikut adalah terciptanya Reka Cipta distribusi air bersih, kemudian tersusunnya standar operasional khusus tentang distribusi air bersih Kabupaten Lamongan. Ketiga, publikasi jurnal ilmiah nasional terakreditasi Sinta 1-2. Yang keempat, proceeding internasional. Yang terakhir yaitu HKI atau paten rancangan dari Reka Cipta Siddhartha. Manfaat serta dampak signifikan dari luaran yang dihasilkan dalam inovasi tentang sistem peningkatan efisiensi distribusi air bersih Kabupaten Lamongan pada daerah rawan kekeringan berdasarkan peta kekeringan secara real time adalah masyarakat yang terdampak bencana kekeringan di Kabupaten Lamongan sebagai penerima manfaat utama. Sedangkan bagi mitra, yaitu perubahan keputusan sistem distribusi air dari lapangan secara manual menjadi terjustifikasi berdasarkan data di lapangan. Yang kedua yaitu tersusunnya SOP distribusi air bersih berdasarkan hasil pengolahan sistem kecerdasan buatan. Kami berharap agar proposal kami lolos agar terciptanya inovasi ini demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lamongan serta meningkatnya efisiensi distribusi air bersih yang dikelola oleh BPBD dalam hal ini sebagai lembaga pemerintah di Kabupaten Lamongan yang berwenang dalam mengatasi mitigasi bencana kekeringan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.